Welcome back to channel Bitter Everyday. Oke, hari ini tuh aku mau kasih tips yang aman untuk puasa. Bagi teman-teman yang sedang menjalankan puasa, aku punya beberapa tips yang aman untuk diikuti dan juga sangat gampang untuk ditiru ya. Yang pertama tuh kita nggak boleh melewatkan sahur. Sahur itu penting banget loh untuk tubuh kita. Di kita bakal mengambil energi dari makanan yang kita makan saat sahur untuk kita pakai sebagai aktivitas kita dari pagi sampai petang. Nah, so kita juga harus benar-benar kayak eh, memanfaatkan jam sahur itu dengan sebaik mungkin, meskipun waktunya kadang-kadang membuat kita juga malas bangun ya. Tapi itu tetap eh, harus tetap kita penuhi sahurnya, kita jangan lewatkan sebisa mungkin, oke? Dan kedua tuh cukupi kebutuhan harian cairan tubuh kita, yaitu dengan mengkonsumsi air putih, bisa juga dengan infus water atau sejenis air kelapa itu juga oke, bagus banget untuk tubuh kita. Nah, yang ketiga itu kita juga harus berbuka dengan secara bertahap, berbuka dengan bertahap. Yang pertama tuh kita mulai dari air putih atau kurma dulu, itu juga bagus. Untuk porsi makannya juga jangan langsung yang wow ngebom gitu. Kita boleh jadi dari yang kecil dan sedikit dulu, oke? Pelan-pelan nanti kita pasti biar kita makannya juga enak, perut kita juga nerimanya juga dengan gampang. Nah, kita juga harus tetap aktif saat kita berpuasa. Untuk kita orang yang berpuasa, puasa tuh bukan berarti kita harus jadi lemes dan letoy ya. Kita harus tetap semangat, harus tetap beraktivitas, tapi mungkin yang beraktivitasnya dari yang misalnya kita beraktivitas yang berat menjadi ringan ataupun sedang. Nah, tapi bukan berarti kita harus tidur-tiduran aja, karena biasanya yang aku rasain saat aku eh, puasa tapi aku hanya tiduran, itu malah membuat aku menjadi lebih gampang lapar ya. Kalau aku sih kayak gitu. Nah, jadi sebisa mungkin kita tetap harus beraktivitas, meskipun beraktivitasnya itu hanya ringan-ringan aja. It's okay, oke? Dan yang penting, ini paling penting juga sih, yaitu kita harus cukup istirahat. Biasanya orang yang kebanyakan bergadang saat malam hari, baik itu perempuan ataupun laki-laki, mereka tuh kebanyakan lebih cepat lapar. Ya, paginya itu pasti lebih cepat lapar, ataupun malamnya mereka pasti cepat lapar. Itu harus dipercaya, dan itu memang udah teruji dan terbukti. Ya, so kita kalau bisa tuh jangan suka bergadang, oke? Meskipun aku juga terkadang bisa kok bergadang. Apalagi aku yang sebagai parents, ya, ketika malam tuh me time-nya itu hanya di malam gitu. Tapi aku mulai kondisikan tubuh aku, karena aku tuh nggak suka, aku nggak mau efek kepanjangannya itu nimpa di badan aku. Jadi aku tuh maunya hanya yang eh, aku tetap mau hidup panjang gitu. Jadi aku nggak mau sering-sering bergadang. Biasanya aku bergadang tuh hanya di weekend aja, seperti hari Sabtu. Nah, jadi ketika Jumat atau Sabtu lah ya, itu biasanya kan anak-anak juga ada nggak sekolah Sabtunya. Nah, jadi aku tuh mungkin bisa toleransi, oh aku bisa tidur lebih malam. Tapi kalau untuk hari-hari biasa yang aktivitasku banyak, yang aktivitasku padat full, aku tuh nggak rekomen kalau kita yang punya aktivitas penuh itu kita harus ikut bergadang terus, karena itu nanti capeknya ke tubuh kita. Oke. Nah, harus pandai-pandai untuk atur waktu jam tidur kita sih. Dan yang terakhir, waspadai tanda bahaya. Kita kalau puasa yang nggak sanggup, itu pasti ada muncul sinyal-sinyal. Contohnya kayak pusing lah, lemas lah, atau mual, muntah. Nah, itu kita harus segera cek ke dokter, dan kita harus lihat sebetulnya eh, apa yang terjadi dengan kondisi tubuh kita. Apakah memang tubuh kita tuh nggak cukup kuat untuk puasa. Nah, kita jangan dipaksain ya. Yang penting itu sebetulnya bukan puasanya, tapi niat dan hati kita, bagaimana kita ingin menunjukkannya kepada Tuhan, kepada Allah. Oke? Selamat puasa semuanya. Untuk tips yang lain boleh di-follow aja ya. Bye.